Seperangkat gaming gear tuh pasti nggak akan terasa lengkap jika sektor audionya tuh nggak kesentuh, termasuk dengan sebuah headset gaming juga yang harusnya mumpuni. Bahkan beberapa produsen laptop ataupun PC gaming tuh menaruh perhatian mereka terhadap gaming headset ini tuh sama seriusnya, sama seperti pengembangan laptop ataupun PC gaming mereka, termasuk juga dari brand Asus. Nah, oleh karena itu, kali ini Pical akan bahas sebuah headset gaming dari brand Asus yang katanya sih mengejar target yang ekonomis. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah gaming headset besutan Asus TUF Gaming. Dimana Pical kan sudah pernah tuh bahas headset TUF Gaming yang H3, yang sebelumnya barengan sama semua paket dari TUF Gaming. Dan oleh karena itu, kali ini Pical mau bahas lagi nih secara khusus untuk headsetnya aja, tapi ini untuk seri yang ya lebih ke arah entry level lah, yaitu TUF Gaming H1 headset. Sebagai headset gaming yang memang ekonomis namun tetap membawa bendera TUF Gaming, itu tuh akan sangat menarik nih buat kita lihat. Apakah headset ini layak diboyong pulang atau malahan kita skip aja? Oleh karena itu, Pical akan bahas tuntas mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain, performa dari headset ini, plus juga pengalaman pribadi Pical pakai headset sejauh ini. Oleh karena itu, yuk duduk manis dan kita mulai reviewnya. Pertama kali untuk packaging, di mana TUF Gaming H1 gaming headset ini tuh membawa theme color yang gelap dengan perpaduan warna hitam dan juga abu-abu gelap. Mulai dari sisi depan nanti kita bisa melihat penampakan sisi kiri dari headsetnya, logo Asus di sisi kiri atas, logo TUF Gaming di kanan bawah, dan nama lengkap dari produk ini di bagian kiri bawah. Next, di sisi kanan kotaknya nanti hanya terdapat keterangan spesifikasi headset yang dicetak dengan font hitam berlatar belakang abu-abu gelap dan ditulis dalam beragam bahasa. Selanjutnya, kalau di sisi belakang, nanti di sini kita akan bisa temukan penjelasan singkat beserta dengan tampilan utuh unit headsetnya ini. Pada sisi ini juga nanti ditujukan gambar aneka device yang memang disupport oleh gaming headset ini. Lanjut ke sisi kiri, nanti di sini hanya ada logo Asus dan juga TUF Gaming, beserta dengan teks TUF Gaming H1 gaming headset, yang semuanya dicetak dengan font hitam secara vertikal, dengan latar belakang abu-abu gelap, seperti yang ada di sisi kanannya. Kemudian kalau di sisi bawah kotak, nanti hanya terdapat stiker, serial number, dan juga sisi atasnya, ini lebih polos lagi, nggak ada keterangan apapun. Nah, setelah udah bahas bagian luar, kita akan bahas isi paket penjualannya. Dimana di dalam kotaknya ini tuh isinya tuh simple banget. Hanya ada kertas-kertas petunjuk dan juga garansi, extender kabel, dan headsetnya itu sendiri yang terbungkus dengan foam tipis berwarna putih. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Dari segi desain sebenarnya sih nggak banyak yang bisa Pical bahas di sini. Karena tampilan headset gaming ini tuh terlihat sederhana banget. Hampir nggak kelihatan tuh yang namanya DNA gaming pada headset ini. Tapi dengan menghadirkan informasi yang detail dan juga akurat, Pical akan sampaikan informasi mengenai headset ini sedetail-detail mungkin. Nah, kembali soal desain, maka color theme yang digunakan headset ini tuh pure berwarna hitam, tanpa adanya aksen warna-warna terang khas gaming gear kebanyakan. Jadi kesannya tuh lebih kalem, tapi memang nggak menghilangkan akan sisi eksklusivitasnya. Dan Pical rasa desain begini tuh bakalan cocok nih sama teman-teman yang memang nggak demen sama gaming gear yang gonjreng-gonjreng gimana gitu. Mau yang kalem gitu ya. Headset mamba. Gitu kan. Kalau ada cewek mamba, ini headset mamba. Dah bang. Next, masih di bagian desain, ear cup yang digunakan pada headset ini tuh mengambil bentuk semi-rektangular dengan tipe over-ear yang dapat menampung telinga kita saat sedang digunakan. Dan sebagai penanda kalau ini adalah headset gaming, maka terdapat tuh logo TUF Gaming di sisi kiri dan kanan pada bagian luar dari ear cup-nya. Sementara untuk cushion ataupun busa yang digunakan, memang feel-nya ini Pical bisa bilang berasa empuk, walaupun belum menggunakan akan busa berjenis memory foam seperti beberapa kompetitornya. Dan untuk ketebalannya pun ini berada di sekitar 1,5 cm. Sebenarnya sih bahan busanya ini sudah terasa empuk ya saat pemakaian pertama Pical. Nggak seperti beberapa headset yang Pical pernah review yang terasa kaku ataupun stiff pada pertama kali kita gunakan. Dan masih di bagian ear cup, memang pelapis yang digunakan pada cushion ini sendiri adalah berbahan protein leather yang bertekstur kayak halus dan juga masih tergolong lentur, dan juga punya nilai plus minusnya sendiri. Plusnya itu bahannya tuh halus, lentur, dan juga adem, tapi itu kalau misalnya dipakai di ruangan yang adem juga. Dan jelas secara negatif ini akan bikin gerah
jika digunakan di ruangan yang cukup hangat, serta negatifnya satu lagi adalah rentan banget bikin kotor karena bahannya ini tuh nggak menyerap keringat sama sekali. Sementara di bagian cangkang ear cup-nya, bahan dasar ini tuh terbuat dari plastik yang cukup tebal dan menggunakan desain akan close back. Jadi dari segi isolasi udara dan juga suara, ear cup-nya ini berfungsi dengan baik, menjaga suara tuh tetap berada di chamber dari ear cup-nya. Oleh karena hal tersebut, maka sense pendengaran kita terhadap area sekitar tuh jadi jelas-jelas akan jauh berkurang. Pas waktu waktu Pical coba pakai gitu ya, telinga Pical tuh jadi kedap gitu. Apalagi kalau ditambah dengan dengerin musik macam-macam kayak Alan Walker, gak bakalan tuh nengok kalau misalnya dipanggil. Jadi kayak kudu harus kayak, "Bos, nengok bos," gitu. Kenapa? Gitu. Pura-pura bego. Tapi meskipun begitu, sound leak ataupun bocornya suara dari headsetnya ini masih mungkin bisa terjadi. Ini kejadian nih sama Pical. Pas lagi denger lagu kayak Bohemian Rhapsody-nya Queen, maka volumenya Pical mentokin ke maksimum, dan suara yang lagu lagi Pical dengerin jelas samar-samar akan terdengar dari orang-orang yang ada di sekitar Pical. Dan untuk bicara soal volume pun, pada waktu ear cup yang di sebelah kiri itu tuh nanti tuh ada kayak pengaturan slider lah untuk volume suaranya. Lalu di sisi atasnya nanti terdapat sebuah tombol mungil yang berfungsi sebagai mute button untuk mikrofonnya. Secara umum sih untuk mikrofon ini betul bertipe stick analog microphone, di mana ini memiliki panjang sekitar 12,5 cm dari ear cup hingga ke ujung mikrofonnya. Tapi walaupun begitu, Pical ngerasa agak sayang banget karena mic-nya ini tuh nggak bisa dicabut dan juga nggak bisa digeser-geser. Walaupun begitu, memang masih untungnya stick mikrofonnya itu cukup lentur. Jadi kalau misalnya mau, kita bisa lipat ataupun adjust sesuai dengan keinginan kita, walaupun nggak fleksibel kayak bisa dicabut gitu loh. Lanjut ke bagian atasnya, headset ini tuh mempergunakan clamping dengan sistem auto adjust berbahan plastik tebal yang terkesan solid dan juga kokoh. Jadi headsetnya ini tuh bisa muat ke semua bentuk kepala, dan dari sisi headbandnya pun juga masih nyaman digunakan dengan daya cengkram yang nggak terlalu ngejepit kepala. Tapi sayangnya headbandnya ini tuh nggak ada bantalannya, dan juga bentuknya kayak cuma pita karet gitu aja. Jadi untuk beberapa orang memang headband model begini tuh bisa suka bikin pusing kalau posisinya tuh nggak pas di atas kepala. Pical sih sebenarnya secara pribadi lebih suka kalau headbandnya tuh kayak ada bantalannya gitu. Tapi di sisi lain juga ngerti kalau ada bantalannya biasanya tuh ya suka kayak rentan agak cocok-cocokan sih sebenarnya. Dan lagi memang karena headbandnya itu model auto adjustment, jadinya headsetnya ini tuh nggak nyaman banget kalau dikalungkan di leher seperti layaknya kayak headsetnya gaming ataupun yang tipe-tipe DJ gitu. Kemudian sebagai penanda right dan juga live channel, maka nggak lupa tuh tersemat kayak huruf R dan L di sisi dalam dari headbandnya, tepat di atas dari bagian ear cup-nya. Kalau dari segi dimensi sih memang gaming headset ini termasuk compact, yaitu sekitar 20 x 21 cm dengan ketebalan total sekitar 8,5 cm dan berat sekitar 287 gram. Jadi memang selain ringkas, headsetnya ini juga cukup ringan kalau kita gunakan. Cuma sayangnya nggak dikasih dalam paket penjualan untuk tempat nyimpennya. Jadi walaupun seringan-ringannya, tetap aja resiko. Sebenarnya harus bisa ada pouch. Gaming headset ini nanti juga dilengkapi dengan kabel yang nggak bisa dibilang tebal, tapi juga nggak bisa dibilang tipis, yaitu sekitar diameter 0,3 cm-an lah. Tapi ini hanya menggunakan case yang terbuat dari plastik dan juga bukan braided. Panjang kabelnya juga ini sekitar 1,2 meter dengan interface combo audio jack 3,5 mm dan tergolong cukup lentur. Tapi kalau teman-teman yang butuh interface separated audio jack buat di PC, contohnya kayak mic dan juga audio in gitu ya, nah, pada paket penjualannya tuh sudah disediakan juga tadi yang Pical udah bilang, yaitu kabel extender dengan separated audio jack 3,5 mm, yang dimana ini memiliki panjang dan diameter yang sama. Tapi lucunya malahan ini tuh yang menggunakan akan motif braided gitu. Jadi agak aneh aja sih kalau kita sambung kabel-kabelnya, kayak beda wujud aja gitu, kayak berasa kabelnya kita beli dari tempat yang lain, kita sambung sama headsetnya ini gitu. Jadi kayak nggak dalam satu family gitu. Dan sayangnya juga Asus nggak menyediakan converter dari jack 3,5 mm ke 6,5 mm. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau pakai headset ini di alat musik kesayangannya agak susah nih kalau buat diajak pakai ngejam-ngejam gitu. Minimal harus punya konverternya dulu. Nah, setelah kita udah ngomongin desain, kita akan bahas berikutnya, yaitu fitur-fitur yang ada pada gaming headset ini. Di mana Asus TUF Gaming H1 gaming headset ini tuh dilengkapi dengan sepasang dynamic driver speaker berukuran 40 mm yang berbahan magnet neodymium. Impedance yang disuguhkan headset ini juga sudah tergolong high level, yaitu di 60 ohm. Tapi frekuensi responsnya tuh standar aja, yaitu mulai dari 20 Hz hingga ke 20 kHz. Dan secara umum sih memang kalau ditanya kualitas suaranya gimana, Pical bisa bilang, ya oke lah.
Dengan fitur stereo virtual 7.1 Windows Sonic yang memang sudah disematkan oleh Asus, maka headset ini berhasil menunaikan tugasnya sebagai sebuah gaming headset. Sound stage-nya tuh berasa luas dan juga sound quality-nya juga kerasa imersif. Jadi kalau kita pakai buat main-main game yang kayak FPS, penuh suara tembakan dan juga ledakan, maka efek surround-nya tuh berasa banget. Cuma memang dari segi volume, karena memang gaming headset itu sudah kayak agak ada boost secara tuningan suara, jadi kalau kita pakai buat ngedengerin musik yang banyak bassnya, maka suaranya kayak bakalan over banget, kayak ribut gitu. Dan Pichel memang akhirnya nggak menyarankan ini untuk kita pakai headsetnya melakukan editing audio ataupun video, karena bakalan nggak sesuai banget dengan outputnya. Jadi kan kalau misalnya kita yang edit-edit kan sebisa mungkin kan netral gitu ya. Ini tuh nggak ada bassnya, tiba-tiba kayak ada bass-bassnya dikit gitu. Ya editor sih pada komplain sih, cuma ya makanya kita mention di sini. Kemudian fitur selanjutnya ada di mikrofonnya. Sebenarnya sih nggak ada fitur yang terlalu aneh-aneh. Seperti yang sudah Pichel sebutkan di awal, kalau mikrofon headset ini tuh bertipe stick analog mikrofon yang memang nggak bisa dilepas pasang. Mikrofon ini juga memiliki sound sensitivity hingga minus 45 desibel dengan frekuensi respons dari 100 Hz hingga ke 10 kHz. Dan kalau untuk kualitas mikrofonnya, Asus sih memang menjamin bahwa suara audio yang dihasilkan headset ini tuh bisa diandalkan lah, ataupun jernih. Bahkan headset ini juga sampai kayak bela-belain pajang tuh logo-logo Discord dan juga TeamSpeak buat menekankan akan hal ini. Walaupun begitu, memang untuk urusan teknologi mikrofon sayangnya belum tersemat tuh aneka fitur-fitur yang fancy-fancy lah, ala-ala kayak AI noise cancelling ataupun active noise cancellation. Jadi memang secara efektivitas untuk menangkap ataupun meng-cancel noise-noise di luar, jelas nggak bisa semaksimum dari headset yang punya active noise cancellation. Udah deh, daripada Pichel panjang-panjang lebar gitu ngejelasin, buat teman-teman yang mungkin penasaran, berikut ini adalah hasil audio dari mikrofon headset Asus TUF Gaming H1 Gaming Headset. Check this out. Ya, ini dia hasil dari contoh suara TUF Gaming H1 Gaming Headset. Ya, teman-teman, kalau teman-teman lihat di aplikasi Audacity yang ada di sebelah Jolox nih sekarang nih, grafiknya kan udah kelihatan masuk ya. Ini suaranya nggak ada settingannya, jadi ini default langsung dari bawaan mikrofonnya. Tapi di belakang sini tuh ada tombol mute, jadi kalau teman-teman lagi main, terus tiba-tiba mau ngomong, yang nggak mau kedengeran sama yang lagi online gitu, bisa tombol mute nih, Jolox tunjukin. Ini kalau kita pencet, teman-teman bisa lihat grafiknya tiba-tiba berhenti pasti. Ya, ini kan tombol mute-nya udah nyala nih. Ini Jolox lagi ngomong nih, cuma nggak ada tuh. Ya, grafik berhenti. Dan kita buka lagi. Ya, cek. Nah, tuh. Grafiknya ada lagi kan, karena tadi tombol mute-nya itu dimatikan. Jadi di sini tuh grafiknya kelihatan lurus-lurus saya gitu ya. Ya, itu aja. Thank you. Overall, menurut data pribadi Pichel, Asus TUF Gaming H1 Gaming Headset merupakan sebuah headset yang bisa teman-teman pertimbangkan sebagai pelengkap gaming gear teman-teman sekalian. Karena memang dari segi spesifikasinya, headset ini tuh tergolong nggak jelek-jelek amat, walaupun memang juga nggak excellent banget gitu ya. Headsetnya oke lah, udah enak banget dipakai buat ngegame sehari-hari. Ya, paling kekurangannya memang headset ini nggak bisa dijadiin headset multipurpose. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah mulai mikir-mikir buat beli headset ini, dan mau dipakai buat segala keperluan, mau editing, mau ngejam, mau ngegame, ya masih banyak deh alternatif yang lain. Apalagi kalau buat teman-teman yang mungkin editing, Pichel udah pernah tuh bahas salah satu opsinya. Mungkin teman-teman bisa lihat di link di atas ini kali ya. Lalu juga karena memang headset ini nggak bisa dikalungkan di leher, maka teman-teman wajib punya pouch ataupun headset case. Kalau misalnya kita mau bawa headset ini bepergian. Kan biasanya kalau yang nggak mau beli-beli pouch ataupun yang kayak mau fleksibel dengerin kan suka dikalungin gitu. Untuk harganya sih Asus TUF Gaming H1 Gaming Headset ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 500 ribuan di beberapa online store. Harga yang memang tergolong terjangkau lah ya, teman-teman. 500 ribuan dapat headset yang udah brandnya dari Asus TUF Gaming, harusnya ya udahlah gitu. Dan dengan beberapa sertifikasi dan juga kualitas audio yang worth it lah untuk harganya, Pichel rasa 500 ribu which is sebanding lah dengan kualitas yang teman-teman dapat. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman sekalian bisa juga kok kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gitu. Yang headset yang ini, itu enak sebenarnya, masih enak. Tapi kalau yang ini memang ya brand-brandnya oke lah. Gaming banget gitu. Apalagi mungkin buat kita yang
Kalau fanatik sih, ya kalau fanatik sih kayaknya oke lah, koleksi-koleksi yang kayak gitu. Ya kan headsetnya ada, keyboardnya ada, satu brand gitu. Kalau yang brand-brand lain kan nggak mungkin bagus di audio, belum tentu punya keyboard, bos. Gitu. Fanatik. Big fan.